Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak hadis Nabi yang mengisahkan tentang kedatangan Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman. Kehadiran Nabi Isa tersebut tidak dimaksudkan untuk mengganggu tatanan atau peran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedatangan Nabi Isa juga tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Sebab Nabi Isa tidak akan datang sebagai Nabi atau Rasul, melainkan sebagai seorang umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan melaksanakan ibadah seperti salat dan puasa seperti yang kita lakukan. Bahkan, beliau akan pergi haji ke Baitullah di Mekah, bukan ke Bethlehem. Selain itu, Nabi Isa akan menghancurkan salib dan juga gereja yang telah menyimpang dari ajaran asli yang diajarkan olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa para nabi adalah bersaudara meskipun ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka merupakan satu. Rasulullah juga menekankan bahwa dia adalah sosok yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, karena tidak ada lagi nabi yang akan datang setelah Isa kecuali dirinya. Isa akan turun kembali, ketika kalian melihatnya, kenali bahwa dia adalah seorang pria dengan postur tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Isa akan mengenakan dua pakaian yang agak berwarna merah, dan terlihat seolah-olah air menetes dari kepalanya, meskipun dia tidak basah. Salah satu tugasnya adalah mematahkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, serta menyeru manusia ke dalam agama Islam. Di masa yang akan datang, Allah akan menghapus semua agama kecuali Islam, dan dia akan mengalahkan Al-Masih Ad-Dajjal, sehingga dunia akan dipenuhi dengan kedamaian. Bahkan singa dan unta akan berbagi tempat mencari makan, begitu juga harimau dan sapi. Serigala dan kambing akan hidup berdampingan, dan anak-anak kecil dapat bermain dengan ular tanpa merasa terancam olehnya. Beliau akan hidup selama 40 tahun lamanya, setelah itu beliau akan meninggal, dan umat muslim akan mengurus salat jenazahnya. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa akan selalu ada sebagian umatnya yang akan berjuang demi kebenaran, dan akan tetap ada hingga hari kiamat. Kemudian, Nabi Isa bin Maryam akan turun, dan pemimpin umat Islam pada saat itu akan menyambut Nabi Isa dengan berkata, "Marilah, wahai Nabi Isa, jadilah imam dalam sholat kami." Namun Nabi Isa menjawab, "Tidak, kalian adalah pemimpin di antara diri kalian sendiri." Hal ini merupakan bentuk anugerah Allah kepada umat ini. Hadis ini disampaikan melalui riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahkan oleh Az-Zahabi. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa Nabi Isa akan terus tinggal di bumi hingga saat Dajjal terbunuh. Selama 40 tahun lamanya, Allah kemudian mencabut nyawa Nabi Isa dan jenazahnya disolatkan oleh umat Islam. Dalam hadis sahih yang tercatat oleh Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dan beberapa perawi lainnya, ada sebuah penjelasan yang menarik mengenai kedatangan Nabi Isa pada akhir zaman. Diriwayatkan dari Nawas bin Saman radhiyallahu anhu berkata, suatu siang, Rasulullah sedang duduk dan mulai membicarakan tanda-tanda Dajjal. Kadang-kadang beliau merunduk, kadang-kadang beliau mengangkat pandangan ke atas, hingga kami hampir berpikir bahwa Dajjal berada di antara pohon-pohon kurma di sekitar kami. Kemudian ketika kami mendekatinya, Rasulullah menyadari kehadiran kami dan bertanya, "Apakah yang sedang kalian lakukan?" Kami pun menjawab, "Ya Rasulullah, tadi siang engkau sedang membicarakan tentang Dajjal." Kami pun melihat engkau ya Rasul mengangkat tubuh dan merunduk, hingga kami hampir berpikir bahwa Dajjal ada di antara pohon-pohon kurma itu ya Rasul. Rasulullah kemudian menjawab, "Bukan Dajjal yang menjadi ketakutanku untuk kalian. Kalau saja ia muncul saat aku masih ada di antara kalian, maka aku akan menjadi perantara untuk menghadapinya. Namun jika Dajjal muncul setelah aku tiada, setiap orang akan menjadi pelindung bagi dirinya sendiri, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pelindung bagi setiap muslim." Kemudian, Rasulullah melanjutkan dengan menjelaskan ciri-ciri fisik Dajjal. Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda yang rambutnya keriting, hidungnya sedikit cekung di bagian tengah. Seakan-akan aku melihat dirinya seperti mirip dengan Abdul Uzza bin Katan. Maka siapapun di antara kalian yang menjumpainya, bacakan padanya akhir surat dari Al-Kahfi. Sesungguhnya ia akan muncul dari wilayah antara Syam dan Irak, dan dengan kedatangannya, ia akan menghancurkan segala yang ada di jalannya. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah iman dan keyakinan kalian pada agama Allah.
Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal akan tinggal di dunia ini?" Rasulullah menjawab, "Dia akan tinggal di bumi ini selama 40 hari. Satu hari di antaranya akan seperti setahun, satu hari seperti sebulan, dan satu hari seperti seminggu. Setelah itu, hari-harinya akan berlangsung seperti hari-hari biasa yang kalian alami saat ini." Demikian lanjut Rasulullah. Kemudian kami bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika satu hari yang diubah menjadi setahun, apakah cukup bagi kami untuk menjalankan salat hanya satu kali dalam sehari?" Rasulullah menjawab, "Tidak, itu tidak cukup. Namun, kalian harus menghitung waktunya sendiri." Kemudian kami bertanya, "Ya Rasulullah, seberapa cepat Dajjal akan bergerak di muka bumi?" Rasulullah menjawab, "Dia akan bergerak seperti awan yang digerakkan oleh angin. Ketika dia mendatangi suatu kaum, dia akan mengajak mereka untuk beriman padanya, dan mereka akan mempercayainya serta mengikuti permintaannya. Dajjal kemudian akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Maka mereka mendapatkan hasil panen yang melimpah, kambing-kambing yang menghasilkan banyak susu, dan semua keinginan mereka terpenuhi. Kemudian, Dajjal akan mengunjungi sebuah kaum lain. Namun kali ini mereka akan menolak tawarannya dan tidak bersedia untuk beriman padanya. Akibatnya, negeri tersebut akan menjadi kering, tandus, dan semua harta mereka akan lenyap. Tubuh pemuda itu dipotong menjadi dua bagian, lalu dilempar sejauh mata memandang. Namun kemudian ia dihidupkan kembali dan dibawa kepada Dajjal. Pemuda tersebut datang dengan wajah berseri dan tersenyum. Sementara itu, ketika Dajjal berada dalam keadaan seperti itu, Allah menurunkan Nabi Isa Al-Masih ibn Maryam. Nabi Isa turun di menara putih yang terletak di timur kota Damaskus, dengan dua helai kain kuning yang melekat pada pundaknya, dan tangannya tergantung di antara sayap dua malaikat. Ketika Nabi Isa menundukkan kepalanya, tetesan air akan turun, dan ketika beliau mengangkat kepalanya, tetesan itu akan berkilau seperti mutiara. Aromanya yang harum tersebut tidak akan diperkenankan bagi orang kafir, karena orang kafir yang menciumnya pasti akan mati. Aroma dari Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Selanjutnya, Nabi Isa akan mencari Dajjal hingga akhirnya mereka berjumpa di pintu Lut. Kemudian, Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Setelah itu, Nabi Isa mendatangi sebuah kaum yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejaman Dajjal. Nabi Isa datang dan mengusap wajah mereka satu persatu, sambil memberi kabar gembira tentang kedudukan yang tinggi di surga yang akan mereka capai kelak. Saat mereka sedang berbicara dan berinteraksi, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa. "Aku telah membiarkan hamba-hambaku keluar, mereka adalah kaum yang tidak ada seorang pun yang sanggup menandinginya. Bawalah orang-orang yang ada bersamamu ke Bukit Tur." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Yajud dan Majud, dan mereka turun dengan cepat dari semua tempat yang tinggi. Rombongan pertama di antara mereka melewati sebuah danau, dan mereka meminum air dari dalamnya. Kemudian, lewatlah sekelompok yang belakangan dan saat mereka sampai di tempat yang sebelumnya ada air, mereka mendapati bahwa airnya telah habis. Mereka berkata, "Dulu di sini pasti ada air." Kemudian, mereka mengepung Nabi Isa beserta para sahabatnya, dan pada saat itu, kepala sapi lebih berharga daripada 100 dinar seperti nilai saat ini. Nabi Isa bersama para sahabatnya berdoa kepada Allah, dan Allah mengutus seekor binatang kepada kaum tersebut. Binatang itu mampu membunuh mereka dengan cepat, sehingga seluruh anggota kelompok tersebut meninggal dalam sekejap. Setelah itu, Nabi Isa beserta para sahabatnya turun dari gunung tersebut, dan mereka menemukan bahwa seluruh tanah telah dipenuhi oleh mayat-mayat dan bau busuk yang sangat menyengat. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor burung berleher panjang yang membawa mayat-mayat tersebut dan membuangnya sesuai dengan perintah Allah. Kemudian, Allah menurunkan hujan yang turun ke seluruh negeri, membersihkan muka bumi dari bau dan kotoran yang disebabkan oleh mayat-mayat tersebut. Selanjutnya, kepada bumi diperintahkan, tumbuhkanlah tanamanmu dan limpahkanlah barakamu kembali. Maka pada hari itu, satu keluarga bisa memakan hanya dengan sebiji buah delima dan berlindung di bawah kayu dedaunannya yang rindang. Hewan ternak menjadi sumber berkah.
sehingga 1 perahan susu onta cukup untuk memenuhi kebutuhan 1 orang, 1 perahan susu sapi cukup untuk menyokong seluruh kabilah, dan 1 perahan susu kambing cukup untuk memberi cukup makanan bagi 1 keluarga. Pada saat seperti itu, tiba-tiba Allah meniupkan semilir angin sepoi yang berjalan di bawah ketiak mereka, yang mengambil setiap jiwa orang yang telah beriman dan menjadi seorang muslim. Yang tersisa saat itu hanyalah manusia yang penuh dengan kemaksiatan, terlibat dalam perayaan Qamar. Pada saat itulah, hari kiamat datang untuk mereka. Kembalinya Nabi Isa alaihi salam dan pengalahannya terhadap Dajjal memiliki hikmah besar bagi kita. Salah satunya adalah bahwa ini membantah anggapan kaum Yahudi yang mengklaim bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa alaihi salam. Padahal, Nabi Isa alaihi salam yang akan mengakhiri kepemimpinan mereka, yakni Dajjal. Selain itu, Nabi Isa alaihi salam juga telah mengetahui dalam Injil tentang keunggulan umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka, Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk diterima di dalam umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala mengabulkan permintaan beliau ketika beliau turun pada akhir zaman, menjadi seorang mujadid yang memperbaharui agama Islam. Nabi Isa alaihi salam turun dari langit untuk dikebumikan di bumi, karena tidak ada makhluk yang berasal dari tanah yang tidak akan mengalami kematian selain itu. Kemudian, kedatangan Nabi Isa alaihi salam akan membongkar kekeliruan yang diikuti oleh kaum Nasrani, menghilangkan simbol salib, menghentikan pemakanan daging babi, dan mengakhiri penggunaan pacak dalam agama. Nabi Isa alaihi salam memiliki keistimewaan yang sangat khusus karena kedekatannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sangat dekat, dan tidak ada nabi lain yang memisahkan antara kedatangan Nabi Isa dan Rasulullah dalam urutan kenabian. Nabi Isa alaihi salam akan mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengikutnya. Saat beliau turun pada akhir zaman, tidak akan membawa syariat baru, karena agama Islam adalah penutup segala agama, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Nabi Isa alaihi salam akan bertindak sebagai hakim bagi umat ini, karena tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Zaman saat Nabi Isa alaihi salam berada di bumi adalah masa yang dipenuhi dengan ketenangan, keamanan, dan keselamatan. Allah mengirimkan hujan yang deras, sehingga bumi menghasilkan tumbuhan dan buah-buahan melimpah, serta harta kekayaan berlimpah. Sifat-sifat buruk seperti iri, benci, dan dengki dihilangkan dari masyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.